Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lina, NIM 86061934, jurusan PGSD. Saya akan menyampaikan presentasi saya, tugas 1 filsafat ilmu. Yang pertama, di situ pertanyaannya, ontologi menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu dan hakikat realitasnya. Menurut saya, secara singkat, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau realitas atau nyata. Ontologi juga menjelaskan apa yang menjadi objek kajian dari ilmu tersebut dan bagaimana sifat, struktur, atau hakikat objek sebenarnya. Jadi di sini ada contoh penerapan. Yang pertama, contoh ontologi matematika. Yang dikaji yaitu angka, simbol, dan hubungan antara besaran. Contohnya angka 1, 2, dan seterusnya. Dan simbol untuk melihat arah atau bentuk. Hakikatnya bersifat abstrak dan logis. Yang kedua, contoh penerapannya itu ontologi biologi. Yang dikaji makhluk hidup dan proses kehidupannya. Contohnya ayam berkembang biak dengan proses kehidupannya. Hakikatnya yaitu nyata atau bisa diamati dan berubah-ubah. Jadi intinya ontologi adalah menentukan ruang lingkup dan apa yang sebenarnya yang sedang dipelajari oleh suatu ilmu. Soal yang kedua yaitu epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan serta bagaimana kebenaran diuji. Menurut saya, secara singkat, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan. Yaitu epistemologi membahas tentang bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut atau dari mana sumber ilmu yang kita dapatkan. Di sini ada metode yang dipakai yaitu bagaimana cara memperoleh, metode yang digunakan, bagaimana cara membuktikan bahwa itu benar, mencari kriteria kebenarannya, dan sejauh mana kebenarannya dapat diterima. Di sini juga ada contoh penerapan epistemologi secara sains atau IPA. Cara memperoleh ilmu pengamatan melalui pengamatan, yang kedua observasi dan eksperimen. Metode penggunaannya yaitu metode ilmiah. Pengujian kebenarannya harus dibuktikan secara nyata, dapat diulang dan hasilnya terus konsisten, tidak berubah-ubah. Epistemologi matematika juga ada cara memperolehnya yaitu melalui penalaran dan pemikiran yang dedukatif. Metode penggunaannya yaitu pembuktian secara rumus dan aksioma. Pengujian kebenarannya berdasarkan kesesuaian aturan, logika, dan konsisten, tidak selalu membutuhkan percobaan fisik. Jadi pada intinya ontologi bicara apa yang menjadi kajian pada ilmu, sedangkan epistemologi berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan dan memastikan kebenarannya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu aksiologi menjelaskan nilai etika dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Menurut saya secara singkat, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai. Di sini juga untuk apa ilmu digunakan? Ada pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan dan tujuan ilmu digunakan, serta manfaat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana batas penggunaannya agar tetap baik dan benar, tidak melampaui batas moral, nilai apa yang terkandung di dalamnya, harus memiliki nilai dalam ilmu yang disampaikan. Ada dua aspek utama aksiologi. Yang pertama yaitu nilai etika atau moral, mengatur mana yang baik dan buruk. Contohnya, ilmu seorang guru harus dipakai untuk mengajar dan membimbing seorang siswa, bukan untuk menghina atau mengata-ngatai seorang murid. Yang kedua, nilai estetika atau keahlian dan kegunaan, mengatur yang berguna dan indah, tepat guna. Ya. Yang selanjutnya, contoh ilmu diajarkan untuk membuat seorang memahami dan memudahkan dalam bekerja, bukan untuk membodohi atau
Teknologi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan, bukan untuk merugikan orang lain. Jadi secara singkat, ontologi yaitu tentang apa yang dikaji, sementara epistemologi bagaimana cara mendapatkannya, dan aksiologi untuk apa dipakainya dan nilai tujuannya. Yang selanjutnya, pertanyaan yang keempat, jelaskan keterkaitan ketiganya sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan karena ketiganya memiliki keterkaitan. Ketiganya ini ibarat anggota tubuh yang saling menopang satu sama lain yang dapat membentuk sebuah atau suatu yang bermakna. Berikut adalah penjelasan yang berkaitan dengan yang pertama, urutan logis yang berkesinambungan. Langkah pertama, ontologi, itu tentang apa tadi. Kita juga harus mengetahui apa yang kita pelajari dan apa hakikatnya. Jika kita tidak tahu atau belum memahaminya, kita tidak bisa memulai ilmu apapun. Contohnya, kita ingin belajar tentang ilmu matematika. Jika kita tidak mengetahui mata pelajaran matematika ataupun ilmu dari matematika itu tersebut, kita tidak bisa memahami mata pelajaran matematika itu tersebut. Jika sedikit pun kita tidak bisa. Langkah yang kedua yaitu epistemologi, tentang bagaimana. Setelah kita mengetahui objeknya, kita harus mencari tahu, mendapatkan kebenarannya metode apa yang dipakai dan bagaimana cara membuktikannya. Contoh, untuk memahami makhluk hidup, kita harus melakukan observasi dan eksperimen. Langkah yang ketiga, aksiologi. Itu tentang untuk apa. Setelah ilmu yang kita dapatkan, kita harus menentukan tujuannya. Dan nilai apa tujuan dari yang kita pelajari. Dan apa nilai yang harus kita ambil. Penggunaannya harus bermanfaat dan tidak menyalahi aturan atau melebihi aturan. Contohnya, dalam kedokteran, ilmu yang didapatkan untuk menyembuhkan penyakit dan mengobati pasien, bukan untuk membuat racun atau meracuni. Yang kedua, saling menopang, yaitu ada kesatuan dan kesatuan. Kita bayangkan saja seperti anggota tubuh. Ontologi adalah tubuh atau objeknya. Sementara epistemologi adalah cara bagaimana seseorang mengenal tubuh dirinya sendiri, tubuh tersebut ya. Dan aksiologi adalah fungsi atau manfaat dari anggota tubuh, fungsi dan manfaat dari anggota tubuh kita ini. Jika salah satu hilang, maka ilmu tersebut tidak sempurna. Tanpa ontologi, ilmu menjadi tidak jelas kemana arahnya. Dan tanpa epistemologi, hanya menjadi dugaan atau opini yang tidak terbukti. Dan tanpa aksiologi, ilmu bisa menjadi berbahaya karena tidak ada etika yang mengatur. Kesimpulan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah 3 pilar utama yang membentuk kerangka dasar ilmu pengetahuan. Ontologi adalah objek yang jelas, epistemologi adalah cara yang benar dan teruji, aksiologi adalah manfaat yang baik dan etis. Tanpa ketiganya, ilmu tidak dapat dikatakan sebagai ilmu yang valid dan bertanggung jawab. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selamat pagi.